bahwasanya 3 perkara yang menjadi pokok dasar keimanan. Apa saja? 1, al-kuffu amman qala la ilaha illallah. Tahan diri kalian, kata Nabi, atas orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wah, ini rumus hidup ini. Rumus ini, Pak. Terserah organisasinya apa, terserah manhajnya apa, terserah madhabnya apa, terserah dia kelompok yang mana, tapi selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Kan enak. Kita nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting saling menghargai. Kan kita nggak bisa maksa untuk orang untuk sama, betul nggak, Pak? Nggak bisa. Palak beda, pengalaman beda. Apalagi saya laga-lagaan memaksa Pak Nas sama dengan saya. Saya anak kemarin sore, sedangkan beliau cucunya sudah banyak gitu. Pengalamannya sudah, makan asam garamnya lebih banyak. Artinya begitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk sama. Tapi pilihannya, selama masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Enak betul, Pak. Apalagi kita nih kalau dalam keluarga besar kan pahamnya beda-beda. Ada yang beda kan? Nggak selalu sama. Ada yang sukanya ekstrim banget ya. Ada yang longgar-longgar saja. Kalau saya mah simple. Selama masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setidaknya cegah diri kita untuk tidak berlawanan atau bermusuhan. Kemudian yang berikutnya, wala nukaffiruhu bidzambin, kata Nabi. Jangan mengkafir-kafirkannya. Makanya orang, Pak, kalau sudah mengkafir-kafirkan, dia nggak jaga etika ukhuwah. Jangan mengkafir-kafirkan. Kita jangan mengkafirkan walaupun dia berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa. Subhanallah. Makanya tadi orang berdosa kan wajar ya. Allah juga Maha Pengampun. Makanya sering saya sampaikan, Pak. Kadang-kadang orang yang sampai matinya sakit, nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan dia mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Nah, kita yang berpandangan jelek, banyak dosa tuh dia, makanya dibikin sakit. Rasain lu, umpama, Pak, umpama nih, kita mikirnya begitu. Awas, jangan-jangan kita yang nggak selamat. Makanya sering saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Karena marah itu kan letupan emosi kan. Siapa sih yang nggak pernah marah di dunia ini? Kalau kita ngempet terus nggak pernah marah, stroke malah nantinya. Jangan ngempet ya, apa adanya saja. Kesel boleh, benci jangan. Ibu-ibu ngambek boleh dong, benci jangan. Karena benci itu penyakit hati. Kalau kita benci, orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Nah, kita sendiri belum tentu masuk surga. Betul nggak kira-kira? Kedepankan ukhuwah. Kemudian wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Jangan mengeluarkan saudara muslim kita dari Islam. Nggak boleh ngomong begini, ah dia mah ghairul Islam. Dia mah bukan Islam lagi. Ah dia mah udah murtad, nggak dianggap Islam. Ada, Pak, sekelompok kaum muslimin yang kaku betul. Pokoknya orang itu kalau udah berseberangan sama dia, dia katakan ghairul Islam. Itu kelompoknya bukan Islam lagi. Astagfirullahaladzim. Kita di akidah ahlu sunnah wal jamaah, akhlak ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh begitu. Pokoknya kalau masih sama-sama la ilaha illallah, minimal hargai saja dia sebagai saudara kita sesama muslim. Walaupun beda pendapat. Tapi jangan kafirkan maksudnya. Jangan katakan dia di luar Islam. Nah, kita masuk ke kaidah yang adab yang kelima sekarang. Adab yang kelima, kalau kita nggak bisa ta'awun, maka kita fastabiqul khairat. Makanya kan kalau Muhammadiyah apa? Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Gaya closing Muhammadiyah. Kalau gaya closingnya NU, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Kalau gaya closingnya Pak Zainuddin MZ, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada makna-maknanya. Fastabikul khairat. Jadi kalau kita nggak bisa satu barisan, kita nggak bisa satu madhab, kita nggak bisa satu fikrah, satu pemikiran, kita nggak bisa satu rel manhaj metode dakwah, nggak bisa satu organisasi jam'iyah, nggak bisa satu paham fikih sebagainya. Oke, pilihannya apa? Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Sibukkan kita dengan beramal. Badir bil a'mal. Segeralah beramal. Jangan ngomentari orang. Kan ada orang yang sibuk betul nyari kesalahan kelompok orang lain. Waduh. Itu termasuk sudah melanggar prinsip dasar dalam dakwah. Tidak boleh ngomentari. Karena begini Bapak Ibu, biasanya yang suka komentar tidak lebih hebat daripada yang dikomentari. Betul nggak kira-kira? Biasanya begitu. Makanya juri da'i, lomba da'i misalnya, jurinya itu malah nggak pinter ceramah Pak, tapi komentarnya pinter banget. Makanya hidup ini daripada menilai orang, lebih baik kita dinilai orang. Karena yang menilai nggak bikin apa-apa, nggak berbuat apa-apa, tapi yang dinilai dia sudah berbuat apa-apa. Sibukkan diri kita dengan amal, tapi jangan goyah dengan penilaian orang. Kayak cerita musafir nunggang keledai itu kan, sama anaknya. Keledainya kurus, kurang makan, dinaikin berdua. Dinaikin apa bapaknya dulu ya, dinaikin bapaknya, anaknya yang nuntun. Kata orang bapaknya tega, anaknya suruh jalan, bapaknya naik keledai. Dengar gonjang-ganjing omongan orang kayak gitu, kata bapak, nak kamu yang naik, bapak yang nuntun. Ketemu lagi orang nongkrong, kata orang-orang, anak kurang ajar, bapaknya suruh nuntun, anaknya naik keledai. Kata bapaknya, nak kamu naik sajalah, kita naik berdua sajalah. Pas dinaikin berdua, orang lain lagi ngomongnya, zolim orang dua itu. Udah tahu keledai kurus tapi dinaikin berdua. Kata bapaknya, nak kita turun saja, kamu nggak usah naik, bapak juga nggak usah naik, lewat depan Nursalam. Kata orang Nursalam, goblok orang dua itu, punya keledai tapi enggak dinaikin. Repot kalau kita ngedengerin omongan orang. Teruslah beramal, berbuat saja, komentar biarkan saja. Yang penting kembali ke niat kita Pak. Kita nggak bisa membuat semua orang lain senang, betul nggak kira-kira? Nggak bisa. Apapun program masjid, program kemasyarakatan, jalan saja. Apalagi sudah